Dari kawasan Tenaga Baru 4, Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala The Voice of Restoration. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Kukuh, dalam program Dunia Firman atau Dufan. Kali ini saya akan sampaikan kepada God's Beloved, yaitu tentang Mega Trust. Mega Trust. Apa yang saudara ketahui tentang Mega Trust? Mega itu besar, trust itu kepercayaan yang besar. Iya, hari-hari ini di beberapa wilayah Indonesia masyarakat sedang alami kekhawatiran besar, yaitu ketika dari Bapak Daryono atau Ketua BMKG atau Ketua daripada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan bahwa Indonesia, terutama di daerah Sumatera yang bagian barat dan juga Pulau Jawa, Bali, itu akan terjadi tsunami karena ada gempa yang besar. Megatrust sendiri itu adalah gempa yang besar yang di atas 8 atau minimal 8,9 skala Richter. Jadi sangat besar sekali gempanya, di mana megatrust ini terjadi karena lempengan bumi yang di bawah laut itu terjadi pergeseran. Ketika terjadi pergeseran gini, itu kemudian air itu seperti membal, peng gitu. Kemudian air laut akan naik dan setinggi paling tidak 34 meter atau bahkan sampai berapa puluh meter ke atas itu bisa kemudian air itu ke darat dan terjadilah tsunami yang besar. Nah, lalu dari BMKG memberikan sebuah peringatan bahwa ini adalah satu ancaman besar bagi bangsa Indonesia, akan terjadi satu hal yang mengerikan, yaitu satu gempa yang sangat besar yang akan menghancurkan beberapa tempat. Tetapi apakah kita harus takut terhadap semuanya itu? Nah, God's Beloved, tadi pagi ketika saya melayani, ada beberapa jemaat juga yang bertanya, bagaimana, apa yang harus kita lakukan bila terjadi gempa yang besar ini? Apa yang kita lakukan? Waduh, mesti mempersiapkan bahan makanan, minuman, atau P3K, masker, bersembunyi, dan seterusnya. Tapi sayangnya, kemudian di negara kita, di Indonesia, ada kemudian ada politisasi yang ada yang berkata begini, ini adanya Megatrust ini hanya permainan pemerintah saja. Karena adanya IKN atau ibu kota negara di Kalimantan, kemudian yang terjadi adalah bahwa lalu ditakut-takuti akan terjadi gempa besar di Pulau Jawa, dan supaya pindah ke Kalimantan, ke IKN, karena di sana untuk menambah jumlah penduduk di sana karena ibu kota negara akan pindah. Ini permainan pemerintah dan seterusnya. Ya, saya mau beritahu kepada God's Beloved, ada di dalam Roma pasal yang 13 ayat yang ketiga dikatakan, sebab pemerintah bukanlah ancaman bagi yang berbuat baik, melainkan bagi yang jahat. Mengapa kamu tidak takut pada pemerintah? Lakukanlah yang baik, maka kamu akan mendapat pujian daripadanya. Pemerintah melalui BMKG itu memberi peringatan, memberitahu melalui pengamatan mereka, itu ada lempengan besar di bawah bumi di laut itu yang itu bisa potensi bergerak dan kemudian terjadi tsunami yang besar. Dan itu hanya sebuah potensi yang kapan terjadinya nggak tahu, masih menunggu waktu. Dan memang telah terjadi ratusan tahun yang lalu terjadi. Kalau gempa-gempa kecil maksimal 7 atau 6 sering terjadi. Kalau Megatrust itu memiliki potensi. Pemerintah hanya memberitahu supaya kita menjadi orang yang waspada, masyarakat yang berhikmat, waspada. Tadi pagi waktu ada seorang jemaat dari Amerika, ibu ini bersaksi, kenapa di Indonesia saudara-saudara saya menjadi takut? Saya sendiri tinggal di California, kata ibu ini, itu tempat gempa. Gempanya itu ngeri, bukan cuma 8, tapi sampai 10 skala Richter.
Kami yang di tempat gempa, kami sudah persiapan itu semua, tapi kami ya baik-baik saja, kami kan punya Tuhan," katanya. Nah saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, pemerintah memberikan memberitahu itu supaya kita hidup lebih berhikmat, lebih bijaksana. Karena pemerintah bukanlah jahat bagi kita. Karena mereka memang tugasnya yang khususnya bagian klimatologi itu memang memberitahukan dan mesti kita waspada cuaca apa yang akan segera terjadi. Nanti jangan sampai kita memikirkan jahat pada pemerintah. Wah ini hoax ini, lalu menyalahkan presiden. Ada ibu kota negara baru IKN, lalu Jawa akan mungkin ada profesi juga akan hilang karena tsunami dan sebagainya. Please jangan takut. Dan jangan berkata bahwa wah ini adalah satu murka Tuhan. Saya mau beritahu, barusan kita merdeka. Galatia 5 ayat 1 dikatakan, oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan yang di dalam Kristus yang telah membebaskan kita, dan jangan mau dibebani lagi dengan kok perhambaan. Tuhan sudah memberikan kita kemerdekaan. Tuhan sudah memberikan kita kemerdekaan dan kita sudah merdeka di dalam Kristus. Merdeka. Nah, kemerdekaan yang dilakukan oleh Yesus bagi kita bukan saja kemerdekaan dari dosa dan penghukuman kematian kekal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari Tuhan memberikan kita kesembuhan, penyertaannya, Immanuel. Tuhan beserta dengan kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Nah ini kan, lalu saya berkata begini saudara, nah kalau sampai gempa terjadi kemudian tsunami naik, ini kan hanya di daerah-daerah yang potensi megatrust ya, di bagian tertentu di Indonesia, di Sumatera sebagian dan Pulau Jawa sebagian yang bawah, tapi tidak seluruh Indonesia. Lalu ada yang berkata begini, apakah ini adalah tanda-tanda akhir zaman? Saya sampaikan saudara, bagi kita yang ngalami mungkin ini seperti tanda akhir zaman. Tapi bagaimana negara-negara lain yang tidak ada potensi megatrust? Apakah mereka berkata gempa bumi adalah tanda akhir zaman? Kan tidak. Saya bertanya kepada ibu ini, Ibu di daerah California itu Amerika yang bagian barat ya? Iya ini daerah gempa Pastor. Wah orang-orang bisa berkata itu tanda akhir zaman juga. Lalu bagaimana di Amerika bagian timur? Oh kalau di Amerika Timur bukan gempa Pastor, tapi itu kebanyakan adalah badai. Oh berarti di sana kalau ada badai tanda-tanda akhir zaman ya. Saya mau sampaikan sama saudara, kita sudah dimerdekakan. Apa sih arti kata merdeka? Merdeka itu adalah the power or right to act, to speak, dan to think. Merdeka itu adalah kuasa atau hak untuk kita bertindak. Bukan bertindak ceroboh sembarangan, tapi bertindak benar karena kita anak-anak Tuhan sudah ditebus. Bukan bertindak bebas berbuat dosa, tapi bertindak kebenaran. Lalu kuasa untuk apa? To speak, berbicara. Jangan berbicara kekhawatiran, ketakutan karena adanya berita mau gempa mau apa, tapi katakanlah firman Tuhan. Dan juga apa? Merdeka di dalam think, berpikir. Pikirkan semua yang baik, yang suci, yang sedap didengar. You are what you think. Kenapa kita tidak berpikir, oh Tuhan memberkati aku, Tuhan menyertai aku, Yesus bersamaku. Sehingga saudara, kita betul-betul jadi orang merdeka. Kita sudah dimerdekakan Tuhan, lalu kita ada sakit penyakit, lalu kita merasa tidak merdeka dan berkata, aduh sakit ini hanya membuat aku akan mati saja. Lalu kita tidak punya semangat, jadi lemah. Lalu kita dengar akan adanya megatrust, lalu waduh kita akan mati kena tsunami. Nah, orang merdeka akan berkata, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus bersertaku, pasti aku dilindungi dan aku baik-baik saja. Freedom itu the power to speak. Biar kita tidak bicara yang tidak-tidak. Ayolah tunjukkan dirimu. Jadi Tuhan itu memberikan kita megatrust. Itu maksudnya juga adalah satu kepercayaan, keyakinan. Tuhan memberikan kita iman supaya kita memiliki kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Jangan fokus kepada megatrust gempa yang akan melanda, tapi fokus kepada Yesus. Tuhan memberimu iman. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah iman dari Putranya yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Yang terakhir adalah di 1 Tesalonika 5 ayat yang 9 dikatakan, sebab
Elohim memilih kita bukan untuk ditimpa murka, melainkan untuk memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bila akan terjadi satu hal yang buruk, percayalah Tuhan memilihmu untuk diselamatkan, bukan dimurkai. Yang Yesus Kristus yang telah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga atau kita tidur, kita hidup bersama-sama dengannya. Ini janji Tuhan. Kasih beloved, biarlah engkau hidup hari ini, berita apapun yang engkau terima, please buktikan bahwa engkau orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus. Roh Kudus akan menolongmu. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Dia akan memberikan kekuatan kepada engkau, lebih percaya dan fokus, lebih mengarahkan diri, menyadari akan Yesus dan firman-Nya yang memberikan kekuatan kepada kita. Ada berita buruk, ada sesuatu yang menakutkan, katakan saja atau percaya saja, Tuhan melindungiku sempurna, pasti menyelamatkan. Akan ada terjadi megatrust di sebagian wilayah di Indonesia, tsunami, bencana yang besar. Tapi Tuhan memberimu megatrust juga, kepercayaan yang besar kepada Dia dan firman-Nya. Walaupun itu akan melanda, kita tidak tahu itu kapan. Tapi percayalah, perlindungan penyertaan Tuhan sempurna bagimu. Yesus Hamasiah, bless you.